Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz Kurniawan. Saya mahasiswa dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes MSDT. MSDT merupakan singkatan dari Manajemen Style Diagnostic Test. Adalah alat tes psikologi yang bertujuan memahami tipe kepemimpinan seseorang. MSDT dikembangkan oleh W.J. Ridin tahun 1970 berdasarkan teori efektivitas kepemimpinan 3 dimensi atau 3D. Teori 3D ini disebut juga sebagai Theory of Managerial Effective atau dimensi gaya manajemen yang efektif. MSDT dapat diberikan pada saat seleksi atau rekrutmen, promosi jabatan, ataupun asesmen pada level manajerial, superior, dan manajer. Untuk sejarah, pembuatan alat tes ini diawali dari munculnya keinginan yang besar untuk membuat klasifikasi tentang tipe-tipe perilaku kepemimpinan. Semuanya mengakui bahwa dengan adanya klasifikasi seperti itu dapat membuat kehidupan organisasi, kelompok, ataupun bahkan pribadi untuk memahami dan diubah menjadi lebih baik. Tes ini diawali dari terbentuknya 6 kelompok tipe dasar kepemimpinan yang oleh berbagai negara dan institusi. Secara umum, komponen teoritis yang mendasari 4 dari 6 kelompok tipe dasar kepemimpinan ini adalah 2 variabel berdasarkan yang disebut dengan orientasi tugas dan orientasi hubungan. 2 variabel yang mendasar ini didasarkan pada penemuan empiris yang dilakukan di beberapa tempat, yaitu studi kepemimpinan negara bagian Ohio, studi kepemimpinan Michigan, dan karya Belles di Harvard, Inggris. Selanjutnya, 2 dari 6 kelompok tipe dasar kepemimpinan ini disebut dengan gaya non-normatif dan gaya normatif. Kedua gaya ini ditulis oleh Janis dan juga Raskin. Untuk tujuan yang pertama, untuk memahami beberapa jauh pemimpin mampu menjalankan tugas standar menjadi lebih sistematis dan memiliki visi yang lebih untuk kemajuan perusahaan atau organisasi ke depannya. Yang kedua, untuk memahami kemampuan pemimpin dalam mengumpulkan orang buat bekerja sama dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah sesuai dengan arahan direksi pusat tanpa terjadi distorsi, meskipun staf bawahannya memiliki pengetahuan dan pemahaman teknis yang beragam. Untuk yang ketiga, untuk memahami jenis atau kecenderungan tipe kepemimpinan tester atau subjek. Ada 8 jenis gaya kepemimpinan. Untuk dasar teori, MSDT atau Manajemen Style Diagnostic Test merupakan alat tes yang digunakan dalam mengukur gaya kepemimpinan individu yang berorientasi pada manajerial. Alat tes ini ditemukan oleh W.J. Redin atau Bill Redin dengan didasarkan oleh 3 dimensi, yaitu 1. Orientasi tugas, task orientation tugas atau task orientation didefinisikan sebagai sejauh mana seorang manajer cenderung mengarahkan upaya sendiri dan bawahannya menuju pencapaian tujuan. Mereka yang memiliki orientasi tugas tinggi cenderung mengarahkan lebih dari yang lain, melakukan perencanaan, berkomunikasi, menginformasikan, menjadwalkan, dan memperkenalkan ide-ide baru. Yang kedua, orientasi hubungan orientation didefinisikan sebagai sejauh mana seorang manajer
cenderung memiliki pekerjaan yang sangat pribadi yang ditandai dengan saling percaya, menghormati ide-ide bawahan dan pertimbangan perasaan mereka. Mereka memiliki hubungan tinggi atau orientasi memiliki hubungan yang baik dengan komunikasi dua arah lain dan baik. Yang ketiga, efektivitas yang ditemukan oleh W.J. Riden. Aktivitas merupakan hasil dari seseorang yang menggunakan gaya kepemimpinan yang tepat dalam situasi tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Ibnu Agung. Saya mahasiswa Psikologi Islam semester 6 dengan nomor induk 12014040. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Abdul Hafiz Kurniawan, yaitu berdasarkan 3 pola dasar yang dari terbentuknya tes MSDT. Redin mengembangkannya kembali menjadi 8 gaya kepemimpinan yang terbentuk dalam 2 kelompok. Yang pertama, kelompok kurangnya efektif. 1. Deserter yang digelambangkan dengan huruf D, individu yang sering menunjukkan kurangnya minat dalam tugas dan hubungan. Individu ini tidak efektif bukan hanya karena kurangnya minat, tetapi juga pengaruhnya terhadap moral. Dia mungkin tidak hanya meninggalkan tugasnya, tetapi juga menghambat kinerja orang lain melalui intervensi atau dengan menahan informasi. Yang kedua, autokrat yang dilambangkan dengan huruf A, merupakan individu yang menempatkan tugas serta mempertimbangkan hal lainnya. Individu ini memiliki gaya kepemimpinan yang kurang efektif karena dia membuatnya jelas bahwa dia tidak memiliki kepedulian terhadap hubungan dan memiliki sedikit kepercayaan kepada orang lain. Sementara itu, banyak yang mungkin takut kepadanya dan juga tidak menyukainya. Dengan demikian, mereka termotivasi untuk bekerja hanya ketika manajer ini merangkap tekanan langsung. Yang ketiga, kompromiser yang dilambangkan dengan huruf C, merupakan individu yang mengakui keuntungan dari berorientasi pada tugas dan hubungan, tetapi tidak mampu atau tidak mau membuat keputusan yang baik. Pengaruh terkuat dalam pengambilan keputusannya adalah tekanan terbaru atau terberat. Individu ini mencoba meminimalkan masalah langsung daripada memaksimalkan produksi jangka panjang dan juga berusaha untuk menjaga orang-orang yang dapat mempengaruhi karirnya sebahagia mungkin. Yang keempat, misionari yang dilambangkan dengan huruf M. Individu ini merupakan individu yang menempatkan gagasan dan hubungan di atas pertimbangan lain. Individu ini tidak efektif yang disebabkan karena keinginannya untuk melihat dirinya sendiri dan dilihat sebagai orang baik, dengan mencegah dalam mempertaruhkan gangguan hubungan untuk mendapatkan produksi. Selanjutnya, kelompok lebih efektif. Yang pertama adalah bureaucrat yang dilambangkan dengan huruf B. Individu ini merupakan individu yang tidak benar-benar tertarik pada tugas atau hubungan, tetapi hanya dengan mengikuti aturan. Hal ini berfungsi baik dalam situasi terstruktur dengan kebijakan yang jelas dan menerapkan kriteria kinerja yang objektif serta universal. Individu ini juga memiliki gaya kepemimpinan yang lebih efektif karena dia mengikuti aturan, mempertahankan topeng yang lebih menarik dan mempertahankan topeng yang lebih menarik. Selanjutnya, benevolent autocrat yang bersimbolkan huruf B dan A. Individu ini adalah individu yang menempatkan kepercayaan implisit pada dirinya sendiri dan peduli dengan tugas langsung dan jangka panjang. Ia efektif karena memiliki keterampilan dan mendorong orang lain untuk melakukan apa yang dia inginkan tanpa menciptakan kebencian yang mengakibatkan produksi turun.
Ia menciptakan dengan beberapa keterampilan lingkungan yang meminimalkan agresi terhadapnya dan memaksimalkan ketaatan pada perintahnya. Selanjutnya, developer yang disimbolkan dengan huruf D merupakan individu yang mendapatkan kepercayaan implisit pada orang. Individu ini melihat pekerjaan terutama berkaitan dengan pengembangan bakat orang lain dan memberikan suasana kerja yang kondusif untuk memaksimalkan kepuasan dan motivasi individu. Individu ini efektif karena lingkungan kerja yang ia ciptakan kondusif bagi bawahannya yang mengembangkan komitmen untuk dirinya sendiri dan pekerjaan. Sementara berhasil dalam memperoleh produksi yang tinggi, orientation hubungan yang tinggi akan membawa pada kesempatan untuk menempatkan pengembangan pribadi orang lain sebelum produksi jangka pendek atau jangka panjang. Mungkin pengembangan pribadi ini mungkin tidak terkait dengan pekerjaan dan pengembangan penerus posisinya. Selanjutnya eksekutif yang dilambangkan dengan huruf E. Individu ini merupakan individu yang melihat pekerjaannya secara efektif serta memaksimalkan upaya orang lain dalam kaitannya dengan tugas jangka pendek dan jangka panjang. Ia menetapkan standar tinggi untuk produksi dan kinerja, serta mengakui bahwa karena perbedaan individu dan harapan bahwa ia harus memperlakukan semua orang secara berbeda. Ia memiliki gaya kepemimpinan yang lebih efektif karena komitmennya terhadap tugas dan hubungan yang baik terhadap semua orang. Ia bertindak sebagai motivator yang kuat. Efektivitasnya dalam memperoleh hasil dengan kedua dimensi ini juga mengarah secara alami ke produksi yang optimal. Selanjutnya, administrasi tes. Yang pertama, buku soal. Buku soal ini berisikan 64 soal atau pernyataan yang akan dijawab oleh peserta atau testi. Buku soal ini disediakan oleh tester dan akan dibagikan kepada peserta tes atau testi. Untuk mengantisipasi terdapat kecacatan atau kekurangan pada buku soal, tester juga membawa buku soal cadangan sebanyak 10% dari jumlah peserta atau testi yang akan melakukan tes. Yang kedua, lembar jawab. Lembar jawab merupakan lembaran yang digunakan peserta atau testi dalam mengisi jawaban mereka. Lembar jawab ini disediakan oleh tester dan akan dibagikan kepada peserta atau testi. Untuk mengantisipasi terdapat kecacatan atau kekurangan pada lembar jawab, tester juga membawa lembar jawab cadangan sebanyak 10% dari jumlah peserta atau testi yang akan melakukan tes. Selanjutnya, alat tulis. Alat tulis yang digunakan dalam tes ini berupa pensil dan penghapus. Sebelum hari pelaksanaan tes, tester harus menginstruksikan kepada para peserta atau testi untuk membawa alat tulis masing-masing. Dan untuk mengantisipasi peserta yang tidak membawa alat tes, tester juga menyiapkan alat tulis sebanyak 10% dari jumlah peserta yang melakukan tes. Yang keempat, terdapat stopwatch. Stopwatch ini digunakan oleh tester untuk menghitung waktu ketika tes dimulai. Waktu pelaksanaan tes MSDT ini dilakukan selama 30 menit. Baik, selanjutnya kami akan menampilkan video simulasi pelaksanaan tes MSDT ini. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Di sini saya sebagai tester utama, izinkan saya mengenalkan diri saya. Nama saya adalah Abdul Hafiz Kurniawan dan saya ditemani dua teman saya co-tester yang akan membantu dalam pengerjaan tes ini. Untuk Bapak Ibu sekalian, saya mempersilahkan jika Bapak dan Ibu ingin pergi ke WC atau pergi keluar untuk pergi terlebih dahulu, karena ketika tes ini sudah dilaksanakan, tidak ada yang boleh meninggalkan ruangan ini. Tidak ada yang ingin keluar
saya akan menginstruksikan kepada teman-teman saya yang ada di belakang untuk membagikan lembar jawaban dan buku soal. Bagaimana? Baiklah, saya akan menginstruksikan teman-teman saya untuk membagikan lembar jawaban dan buku soal. Baiklah, buku soal dan lembar jawaban sudah dibagikan. Untuk Bapak dan Ibu dilarang untuk membuka dan melihat terlebih dahulu buku soal dan lembaran. Untuk pengerjaan tes ini yang diperlukan yaitu pensil dan penghapus. Untuk barang elektronik dan lain-lainnya yang ada di atas meja dipersilakan untuk dimasukkan terlebih dahulu di dalam tas. Jika sudah, Bapak dan Ibu, saya persilakan untuk membuka lembar jawaban untuk mengisi biodata, nama, pekerjaan, pendidikan terakhir, tanggal hari ini. Jika sudah mengisi, silakan untuk menaruh kembali. Saya akan menjelaskan tentang tata cara untuk mengerjakan tes ini. Jika sudah mengisi biodata, Bapak dan Ibu saya persilakan untuk membuka lembar soal yang di buku tersebut di halaman pertama. Saya akan membacakan pedoman cara pengerjaan. Pada halaman-halaman berikut, Anda akan membaca sejumlah pernyataan yang mengenai tindakan yang mungkin Anda lakukan dalam tugas Anda di perusahaan. Anda diminta untuk memilih salah satu pernyataan yang paling sesuai dengan diri Anda atau paling mungkin Anda lakukan. Perhatikan contoh. A. Saya datang ke kantor lebih awal bila sedang banyak pekerjaan. B. Saya bersedia lembur bila tugas saya belum selesai. Manakah dari dua pertanyaan tersebut yang paling mungkin Bapak dan Ibu lakukan? Jika lebih memilih datang lebih awal daripada bekerja lembur, maka pilihlah pernyataan A. Tetapi bila Anda lebih memilih pekerjaan lembur, maka pilihlah B. Karena kedua pernyataan tersebut selalu disajikan berpasangan. Mungkin saja ada Anda memilih pertanyaan A maupun B sekaligus. Dalam hal ini, Anda tetap diminta hanya memilih satu pernyataan saja. Tulislah jawaban yang mungkin Anda inginkan. Dan yang Anda dilarang menulis apapun di dalam buku soal ini. Bukan suatu tes. Di sini tidak ada jawaban benar ataupun salah. Apapun yang Anda pilih hendaknya sungguh-sungguh menggambarkan diri Anda. Berikut yang telah saya bacakan adalah pedoman cara pengerjaan tes ini. Jika Bapak dan Ibu merasa kurang jelas ataupun merasa kebingungan, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengangkat tangan kanan. Maka teman-teman saya yang di belakang co-tester akan menghampiri Bapak dan Ibu untuk menjelaskan. Jika tidak ada yang ingin dipertanyakan, saya akan memulai tes ini. Tes ini dimulai dari sekarang. Tes sudah selesai. Baiklah Bapak Ibu. Bapak Ibu dipersilakan untuk menaruh lembar jawaban dan buku soal di meja sebelah kanan. Untuk lembar jawaban, Bapak dan Ibu masukkan ke dalam lembar buku soal yang ada di sebelah kanan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah mengikuti tes ini. Saya sebagai tester dan teman saya yaitu CO tester yang ada di belakang meminta maaf jika ada salah kata maupun tindakan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.